Shalom YG. Shalom. Boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, yuk aku ajak teman-teman yang masih tutup kameranya, yuk boleh buka dulu kameranya, kita ketemu kangen gitu ya satu sama lain. Udah lama gak saling-saling sapa gitu, saling ketemu. Nah, sore hari ini nih di YG kita sama-sama mau ketemu, amin. Amin. Tentunya kita juga sama-sama mau sembah Tuhan dan puji Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yuk boleh aku ajak kita semua, boleh sambil tepuk tangannya teman-teman. Woo! Yes Tuhan. Woo! Ini setiap kami Tuhan. Ini YG Tuhan. Yes Jesus.
baik buat setiap kita. Boleh lambaikan tangannya teman-teman. Haleluya. Saya melihat banyak wajah-wajah yang bersuka cita nih dari YG. Boleh yuk kasih senyum yang terbaik, kasih sampai kelihatan giginya gitu teman-teman. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yuk kita semua boleh sama-sama pejamkan mata kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini Tuhan, Kau kumpulkan setiap kami ya Tuhan. Di ibadah YG sore hingga malam hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan lawat setiap kami, jamah setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami mungkin sedang berada Tuhan. Sore hingga malam hari ini ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Engkau sertai dan Engkau gak pernah tinggalin setiap kami. Pimpin ibadah ini ya Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap kami, Tuhan urapi YG ya Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kau yang lihat ya Tuhan. Kau begitu baik Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kerinduanku datang padamu Tuhan. Datang padamu. Engkau Allah yang mulia. Allah Mawar ku cinta ya Tuhan. ku cinta. Kaulah rajaku Kaulah Raja dan kau sahabatku. dan Yes Tuhan. sahabatku. Kau terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Yes Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari biar boleh dengan segenap hatimu katakan kerinduanku datang padamu Tuhan. Datang Padamu Kau Allah mulia. Allah mulia, mawar Syaron ku cinta. Yes Tuhan. Kaulah Rajaku Dan sahabatku. dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Mari angkat tanganmu dan katakan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
roh dan kebenaran. Tak seorang pun, Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. aku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari lebih lagi katakan dan angkat tanganmu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Tak seorang pun jua seperti Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu, tiada Tuhan. Mari teman-teman angkat suaramu. Mari sama-sama kita sembah dan puji Dia. Tiada seperti Allah, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Sangat baik Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Mari teman-teman angkat suaramu. Kami sembah Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Kau hadir ya Tuhan. Kau hadir ya Tuhan. Kau mau terus bawa hati kami Tuhan. Kau mau terus bawa hidup kami ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Kau gak pernah tinggalin setiap kami sendiri Tuhan. Kau terus sertai setiap kami Tuhan, dan kami gak pernah sendirian ya Tuhan. Sebab Engkau selalu ada di samping kami ya Tuhan. Tuhan, sore hingga malam hari ini kami mau rasakan Engkau hadir ya Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh nayaralaba shikana yaralaba ralaba ralaba ralaba. Oh nayaralaba shani ralaba 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 shani yaradi di 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 di. Oh nayaralaba shani di 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 di. Oh nayaralaba ralaba 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 ralaba. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke hadapan-Mu ya Tuhan.
sore hingga malam hari ini peluk erat setiap kami Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalin kami Tuhan. Yes, Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, ku
Gak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Gak ada ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Biar sore hingga malam hari ini Tuhan, Kau yang beracara sebebas-bebasnya ya Tuhan Yesus. Kau yang sembuhkan setiap mereka yang sakit ya Tuhan. Kau yang kuatkan setiap mereka yang berbeban berat ya Tuhan. Tuhan, Kau yang berikan jalan keluar ya Tuhan untuk mereka yang putus pengharapan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak pernah jalan sendiri Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, kami mau terus dekat sama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar juga Tuhan malam hari ini kami boleh dengerin apa yang jadi isi hatinya Tuhan melalui Pak Rudi ya Tuhan. Biar apapun itu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari teman-teman sama-sama kita katakan. Amin. Oke, shalom semuanya. Boleh angkat tangan sekali lagi yang berkamera. Oke. Suara saya oke nggak? Bisa kedengeran? Bisa ya? Oke. Pastikan aja yang kameranya ditutup, Anda ada di situ. Ya. Jangan kameranya ditutup, terus handphonenya ikut ibadah, Anda pergi ke Indomart, Alfamart, lalu belanja 2 jam di sana, dan oke, pastikan Anda hadir gitu ya. Oke, malam ini ada satu tema yang diberi kepada saya ya, you will never walk. Jangan pernah jalan sendiri. Kira-kira terjemahannya begitu ya. Apa sih maksudnya ya? Saya mendoakan ini dan biar ini gini ya. Tadi disebut apa? YG ya. Young Generation gitu. Nah, saya berharap begini. Ketika kita nih dengar firman, kita tidak berpikir gini, oh firmannya bagus ya. Oke lah. Oh firmannya nggak bagus lah. Nggak usah ikut lah. Ya, sebetulnya bukan gitu. Ya. Firman bagus nggak bagus itu adalah apa ya? Itu hanya semacam perform dari si khotbah pembicara. Tapi firman itu ketika bicara sama kita, artinya Tuhan itu lagi bicara sama kita. Ya. Ketika Tuhan bicara sama kita, coba kalau Anda bicara satu sama lain lagi ketemu gitu ya, Anda bicara, kita bicara, pasti kita lihat mata lawan bicara kita. Ketika Tuhan sedang bicara sama kita, artinya Tuhan itu lagi lihat mata Anda, bro, sis. Ya. Tuhan lagi lihat hidup kita, lalu Tuhan bicara sesuatu. Ya. Nah, ketika Tuhan bicara sesuatu itu, pasti ada sesuatu yang spesifik. Saya akan ngomong setengah jam ke depan. Ya, omongannya, apa yang saya sampaikan bersifat umum. Oke? Firman dengan tema tertentu. Tapi nanti satu kalimat atau 2-3 kalimat Tuhan akan bicara sama kita, itu namanya rema. Ya. Rema adalah sebuah perkataan spesifik dari Roh Kudus yang disampaikan karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya. Tadi didoakan oleh Ibu WL yang sakit disembuhkan. Ya. Mungkin ketika orang yang tidak sakit terima firman tentang kesembuhan, orang yang nggak sakit cuma bilang gini, gua nggak sakit. Sebenarnya orang yang lagi patah semangat ketika dengar firman tentang semangat yang dipulihkan bergairah, sementara yang lain tidak. Ya, nah, oke. Jadi begini, firman itu akan bicara sama kita secara spesifik karena kondisi kita beda-beda. Ya, kebutuhan kita beda-beda, dosanya juga beda-beda. Makanya Tuhan pengen bicara sama kita ya secara personal begitu. Nah, tangkep itu ya, jangan hanya menilai baik atau buruk karena kita ini, saya ini nggak perlu penilaian Anda. Anda bilang jelek, ya nggak apa-apa. Yang penting lakukan firman. Anda bilang khotbahnya bagus, ya nggak masalah juga buat saya. Yang penting kita lakukan firman. Ya, yuk ada malam ini kalau boleh ambil catatan karena banyak sekali ayat yang saya mau sampaikan. Mungkin 124 ayat ini, banyak banget ini. Saya harap Anda bertahan ya. Yuk kita buka Kejadian pasal yang ke-11. Jangan pernah jalan sendiri. Saya mau cerita aja ya. Jadi saya akan cerita malam ini. Anda tangkap pelajaran-pelajaran dari apa yang saya ceritakan. Pelan-pelan Kejadian pasal yang ke-11. Saya akan baca ayat 26.
Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi ada orang namanya Terah, lalu dia punya 3 anak. Umurnya 70 tahun, Abram, Nahor, dan Haran. 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, Haran, dan Haran memperanakan Lot. Ayat 28, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor, kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai. Terkenal sekali. Dan nama istri Nahor ialah Milka. Ayah Haran, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. 31. Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ada seorang tua namanya Bapak Opa Terah, ya. Opa Terah ini, host bisa izinkan saya ini enggak ya, share screen. Saya ingin tampilkan satu peta sebetulnya, bukan. Let me share screen. Oke. Saya izin jadiin co-host aja. Ini, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dulunya tinggal di daerah sini nih, kanan bawah kalau di komputer ya. Daerah ini namanya Kasdim, ya. Bapak Terah punya 3 anak, Abram, Nahor, dan Haran. Lalu Haran dikatakan mati di daerah Ur-Kasdim ini. Nah, perhatikan Om Rudi ya. Saya panggil diri saya Om Rudi. Jadi ketika pada satu hari Abram sedang sendirian, Tuhan itu memanggil Abram. Ya. Tuhan itu memanggil Abram untuk meninggalkan daerahnya untuk menuju satu daerah yang baru. Coba kita pikirkan, dari sini, dari Ur-Kasdim, kalau kita garis lurus aja ke daerah yang di kotak putih ini, kalau Anda bisa lihat jelas, ini adalah tanah perjanjian atau tanah Kanaan atau Israel sekarang. Ur-Kasdim itu Irak zaman sekarang. Om Rudi pakai Google Maps modern gitu ya. Dari sana ke sini, anggaplah nggak ada border perbatasan negara, ini bisa ditempuh dengan mobil, ini kira-kira jaraknya 1.500 km. 1.500 km dari Ur-Kasdim ke Tanah Perjanjian. Nah, mereka pergi dulu ke Han, ya mungkin di sini pegunungan, ini panas, padang gurun, dan sebagainya. Mereka melalui jalan tradisional dari Ur-Kasdim sampai di kota di atas ini namanya Haran. Ya, saya harap semuanya lihat. Lalu di Haran kemudian Abram melanjutkan perjalanannya ke tanah yang Tuhan minta, yaitu tanah Kanaan. Ya, jadi dari Ur-Kasdim, Haran. Mereka tadi disebutkan tinggal di Haran. Lalu dikatakan sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Oke. Jadi sekarang Om Rudi lihat wajah kalian semua. Anda bisa bayangin gitu ya. Jadi dari Ur-Kasdim, Abram dipanggil Tuhan. Perhatikan, yang dapat panggilan Tuhan itu Abram, Bapak Abram. Ya, namanya belum diganti waktu itu. Bapak Abram dapat panggilan Tuhan untuk pergi ke sana. Nah, kalau kita lihat, lalu yang memimpin siapa? Yang memimpin itu papahnya, yaitu Opa Terah. Apakah kultur waktu itu yang membuat Opa Terah memimpin? Maybe, mungkin aja. Ya. Tapi mereka kemudian jalan dalam satu rombongan besar. Siapa tadi? Opa Terah, Abram. Ya. Nah, ada orang yang nggak mau ikut yang namanya Nahor. Sementara Haran kan sudah meninggal. Ya. Om Nahor ini nggak mau pergi. Kenapa nggak mau pergi? Tadi jarak 1.500 km dia belum tahu sih. Dia nggak ngukur gitu ya. Kita kalau nggak kemana-mana, kita hanya tinggal di daerah Palmera, Anda nggak tahu Bandung itu sepanjang apa, Semarang sepanjang apa, Anda nggak tahu kalau nggak pergi. Om Nahor juga, dia, ngapainlah jauh-jauh. Apalagi ketika ditanya, kita mau pergi kemana bang? Kita mau pergi ke daerah mana? Abram bilang ini, karena kitab Ibrani bilang mereka pergi ke tempat yang mereka belum tahu. Kemana ya? Udah pokoknya ada deh. Kasih tahu nggak ya? Saya disuruh ngasih tahu juga nggak tahu mau kemana. Ya, oke. Akhirnya Nahor itu tinggal di Ur-Kasdim, di tempat yang lama. Ya.
Lalu Terah membawa rombongan besar ini, Abram, dan juga keponakan dari Abram yang namanya Lot, anaknya Haran. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan satu kafilah besar dipimpin oleh Terah, membawa Abram ya sama Sarai, lalu Lot dan keluarganya. Lot juga sudah punya ternak sendiri, Bapak Abram sudah punya ternak sendiri, Bapak Tera, Opa Tera juga punya ternak sendiri, dan rombongan ini bergerak pelan-pelan. Karena nggak mungkin kambing, domba, ada yang baru lahir dan sebagainya diajak cepat-cepat. Mereka harus pelan-pelan, pelan-pelan. Dan setelah sekian waktu tidak disebutkan, mereka nyampe di tempat namanya Haran. Belum tanah perjanjian. Tadi ada di atas. Ya, tadi ada di atas. Ingat, ketika ada di Haran, namanya mirip banget, pas banget sama anaknya Terah yang sudah meninggal. Ya. Jadi namanya pas banget. Lalu kemudian Tuhan mengingatkan lagi janjinya kepada Abram, bahwa dia harus pergi dari tempat itu. Maka kemudian Abram dari atas tadi, dari Haran, dia turun jalan ke bawah ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan atau Israel yang kita kenal sekarang. Oke, tema kita hari ini adalah You Will Never Walk Alone. Artinya sederhana aja. Jangan pernah jalan sendiri. Ya, kita ini tadi Bu WL sudah mengingatkan, ada Tuhan loh, betul. Kita tidak boleh terpisah dari Tuhan. Yang pertama. Nah, tapi yang kedua, kita juga punya komunitas. Kita punya saudara-saudara seiman dalam perjalanan iman kita. Ya, kita punya saudara-saudara seiman yang bisa saling bantu satu sama lain, saling tolong menolong. Ketika seorang jatuh, yang lain bisa menolong. Ya. Itu bisa ada di gereja kita namanya cool, atau bisa juga namanya discipleship, pemuritan, ya, atau ada yang menamakannya pementoran, mentoring, ya, apapun itu. Tapi mari, Om Rudi ingin mendorong kita jangan jalan sendirian dalam perjalanan di dunia ini, di dalam perjalanan rohani kita, ya. Yang sudah berumah tangga, ya mungkin Om saya jalan sama istri saya, ya oke, atau jalan sama suaminya. Tapi kita juga perlu sebuah komunitas. Kita perlu seorang mentor untuk menolong kita. Ya, jadi Om Rudi kepengen menunjukkan tadi ada pribadi-pribadi, dan itu sebetulnya mewakili orang-orang zaman sekarang. Ya, yang pertama siapa tadi? Nahor. Nahor nggak mau pergi. Kalau dipikirkan, masuk akal sih. Mereka itu petani dan peternak yang sudah kaya raya ketika ada di Ur Kasdim. Disuruh jalan jauh, ratusan kilometer, lebih dari 1000 kilometer, yang mereka nggak tahu kemana, nanti tinggal di mana, ada sumur atau enggak, karena air kan kebutuhan nomor satu, apalagi mereka punya ribuan ternak. Air itu kebutuhan nomor satu. Ya, makan kebutuhan yang sangat utama. Jadi Nahor memilih untuk diam di tempatnya. Ya, istilah sekarang mungkin dia mager gitu ya, malas gerak. Jadi saya pakai istilah Nahor ini orang yang diam sendiri. Mager, akhirnya dia diam sendiri. Di mana? Di Ur Kasdim. Lalu tadi dikatakan, lalu mereka menetap di Haran. Setelah menempuh, saya nggak tahu berapa minggu mereka jalan, karena Alkitab nggak menuliskan itu, tapi menggiring kawanan ternak pasti lama banget. Ayat 31 tadi dikatakan, mereka menetap di Haran. Nah, setelah di Haran, Bapak Terah ini, Opa Terah, rasanya dia malas juga sekarang. Kemudian Tuhan memanggil Abram kembali, mengingatkan kembali akan janjinya, akan panggilannya kepada Abram, untuk pergi ke tanah perjanjian, karena Haran bukan tanah perjanjian. Kalau saya baca dalam Kejadian 12 ayat 4, dikatakan demikian. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, jadi Abram berangkat dari Haran, umurnya berapa? 75. 75 tahun. Berapa umur papahnya ketika Abram meninggalkan Haran? Jadi, ketika papahnya umur 70 tahun, papahnya punya anak namanya Abram. Setelah Abram 5 tahun, berarti papahnya 75. Abram 10 tahun, berarti papahnya
80. Setelah Abram umurnya 75, berarti papanya umurnya 145. Padahal papanya meninggal umur berapa tadi? 205. Oke. Jadi kira-kira begini. Papanya ketika tinggal di Haran, Abram bilang ini, "Pak, kita harus jalan nih. Kemana? Ke tanah perjanjian yang Tuhan tunjukkan. Dan ini jelas bukan di sini." Papanya bilang, "Ngapain lah? Di sini airnya bagus, tanahnya mungkin subur, banyak airnya. Ngapain kita pergi ke sana?" Dan yang paling penting, nama kota ini namanya seperti anakku yang sudah meninggal, Haran. Jadi nggak usah pergilah. Aku di sini aja. Kamu mau jalan? Silahkan jalan. Jadi Opa Terah ini adalah orang yang kemudian nggak move on. Gagal move on. Tidak melanjutkan perjalanan. Maka Abram pergi, masih ada satu yang ikut Abram. Siapa tadi namanya? Lot. Ya. Lot mengikuti Abram. Oke, Om Rudi mundur, ingatkan sekali lagi. Yang mendapat panggilan Tuhan siapa? Abram, bukan yang lain. Ya. Abram mendapatkan panggilan Tuhan. Om Rudi umpamakan di zaman ini, Abram adalah orang yang berjalan dalam kegerakan Tuhan. Abram adalah orang yang memiliki visi dari Tuhan. Dia harus tinggalkan Ur Kasdim untuk menuju satu tempat yang baru. Tuhan bergerak melalui kehidupannya. Tolong perhatikan Om Rudi. Dalam zaman ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan hidup di dalam kegerakan Tuhan. Tapi ketika orang mendengar, oh ada revival, ada kegerakan Tuhan, ada firman Tuhan, ada pada hamba Tuhan ini. Sebagian orang apa? Mager lah. Sudahlah. Jadi orang Kristen biasa aja. Hidup itu biasa aja. Nggak usah terlalu fanatik. Lalu dia tidak melakukan apa-apa. Dia diem sendiri. Ya. Ketika komunitas ini bergerak, dia bilang, dia putuskan, aku di sini saja. Di sini sudah nyaman, di sini sudah enak. Ngapain kita pergi ke tempat yang baru? Belum tentu ada hasilnya. Ngapain kita mencoba hal-hal baru? Belum tentu ada hasilnya. Mendingan di sini sudah pasti. Itu adalah kelompok yang saya sebut diwakili oleh Nahor. Ya, orang-orang di kelompok Nahor, mereka mau diam sendiri dan mereka tidak bergerak di dalam komunitas. Nggak jalan sih, dia diem. Padahal ketika orang yang bersama Tuhan ini bergerak, seharusnya dia ikut bergerak. Yang kedua adalah kelompok dari Bapak atau Opa Terah ini. Opa Terah menggambarkan kelompok yang setelah setengah perjalanan ikut. Mereka masih senang. Tapi kemudian ada sentimen-sentimen masa lalu. Ada kesedihan masa lalu. Ada juga mungkin kekecewaan di masa kini yang membuat orang ini tidak lagi melanjutkan perjalanan. Ketika youth-nya mulai, ketika JC-nya mulai, wah luar biasa, kita bikin ini, orang ini sangat kreatif. Tapi kemudian mulai terjadi benturan satu sama lain dan dia berkata, udahlah nggak usah terlalu gereja-gerejaan lah. Udahlah nggak usah terlalu aktif dalam pelayanan. Toh nggak dalam pelayanan, kerjaan juga beres. Tidak masuk dalam pelayanan, studinya juga oke. Ya. Jadi kemudian dia gagal move on. Ya. Ini kelompok yang kedua. Udahlah nggak usah itu. Yang mengikuti, Lot masih ikut. Ya. Jadi Lot itu masih ngikuti Bapak Abraham. Ya, kalau saya share yang tadi, Lot masih mengikuti Bapak Abraham dari Haran ini turun ya ke arah selatan menuju ke tanah perjanjian. Dan kemudian Bapak Abraham sendiri dari satu tempat pindah ke tempat lain. Dia seperti seolah-olah mencari sesuatu di sana, ya. Mencari satu tempat yang memang Tuhan mau dia berdiam di sana. Dan Lot masih mengikuti. Saya baca dalam Kejadian pasal yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-13, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri.
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Oke. Jadi Lot disuruh pisah. Kenapa disuruh pisah? Tadi gembala-gembalanya apa? Kalau Anda lihat baca sebelumnya, berkelahi. Apa penyebab perkelahiannya? Tanah itu sangat luas, tanah Kanaan itu sangat luas ya. Negara Israel itu sangat luas. 2 keluarga besar tinggal tentu masih banyak banget. Tapi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang direbutin sama gembala-gembalanya, sama anak buahnya, sehingga terjadi perkelahian. Ya, Abram dengar, Lot juga dengar, lalu mereka berunding lah. Ya, Anda mungkin pernah dengar khotbah atau pernah baca bagian itu. Lalu tadi Abram sebagai omnya bilang gini, Lot, kita pisah aja. Kalau kamu ke kanan, om ke kiri. Kamu ke kiri, om ke kanan. Apa artinya? Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Ya, tolong diperhatikan gini. Ingat, kita sedang bicara tentang Anda jangan jalan sendirian. Anda harus tetap ada dalam komunitas yang baik, komunitas yang ada Tuhan di sana. Ya, saya gambarkan Abram adalah komunitas itu. Abram meminta supaya Lot pergi. Seharusnya Lot tidak perlu pergi jauh sedemikian jauh, ya. Dia bisa agak minggir sedikit ke sana, ya. Karena tanah itu sebetulnya masih luas tentunya. Lot kemudian berpikir, iyalah, udah mau pisah sekalian pisah aja. Toh gembala-gembalanya sudah berkelahi, nanti lain kali mungkin ada yang kepahitan, kecewa, marah, ya, nggak bisa menahan diri. Udahlah, lebih baik pisah. Dan kalau kita perhatikan dari tanah Kanaan, ya, dari tanah Kanaan di sekitar sini, ini kalau bisa diperbesar, dari tanah Kanaan sampai ke daerah Sodom, itu Om Rudi lihat di apa namanya Google Maps yang zaman sekarang gitu ya, kira-kira jaraknya 91 kilo, ya, 90 kilometer. Itu jarak yang lumayan jauh kalau untuk jalan kaki, betul ya. Kalau dijalani cepat, Anda jalan cepat nih, masih muda, jalan cepat, mungkin 90 km itu 2 hari lah ya. Saya 2 hari ya. 90 km itu dari Palmera mungkin sampai ke Purwakarta. Karena Cikampek 70 km. Ya. 2 hari nyampe ya, jalan kaki ya. Jalan cepat gitu, 1 jam 4 km. Jadi Lot ini menjauhi Abraham begitu jauh, ya. Untuk ukuran jalan kaki, kalau naik mobil lewat tol ya sebentar aja, ya, sejam lebih sedikit. Dia begitu jauh. Nah, tadi dikatakan Abram tinggal di tanah Kanaan, Lot tinggal, tetapi ya, kata tetapi itu kan menyatakan sebuah hal yang kontradiksi. Tetapi Lot tinggal ya di lembah Yordan yang tanahnya memang subur, tetapi dekat dengan Sodom. Ya, apa sih yang ada di Sodom? Ya, dari Sodom muncul kata yang sangat terkenal di zaman sekarang namanya Sodom gitu ya. Karena kehidupan orang-orang di kota Sodom ini memang luar biasa, Sodom dan Gomora. Ya, homoseks itu muncul di sana dan mereka luar biasa. Bahkan disebutkan dengan sangat jelas, hidup mereka itu jahat sekali di mata Tuhan. Kehidupan mereka sangat jahat di mata Tuhan, jahat sekali, ya. Bukan jahat yang normal, tapi sangat jahat di mata Tuhan. Tapi Lot mendapatkan tanah yang subur, ya. Oke, perhatikan sesuai dengan tema kita sore hari ini. Lot seharusnya tidak perlu begitu jauh meninggalkan Abram, ya, di pojok sana lah. Kalau misalnya Abram itu ada di Palmera, Lot ya mungkin di Grogol lah masih oke, udah nggak mengganggu. Tapi ini ngambil sampai ke Purwakarta. Jauh banget itu, Cikampek masih ke sono lagi, ya. Itu nggak tahu kenapa jauh banget. Tapi daerah itu subur,
Ya, dilihat dari atas ketika Lot melihat, wah itu boleh nih. Semuanya hijau, 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 hijau. Lot adalah contoh seseorang yang dia berjalan sendiri tanpa atau dia meninggalkan komunitas orang yang punya dengan kegerakan Tuhan. Ya. Tentu ada banyak jenis komunitas. Kalau komunitasnya komunitas sekarang anak muda bilang apa? Toksik, ya. Komunitas yang penuh dengan racun, ya Anda sebaiknya keluar dari sana. Tapi yang saya maksud adalah komunitas yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Komunitas yang bergerak bersama dengan Tuhan. Abram bergerak di dalam kegerakannya Tuhan. Anda jangan tinggalkan itu. Ya. Ada apa di kota Sodom kalau kita lihat dari data-data Alkitab? Yang pertama, orang-orang Sodom hidupnya penuh dengan kejahatan. Loh Pak, yang jahat kan orang Sodom. Lot kan hidupnya baik-baik aja, betul sih. Tapi kalau kita lihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 6 ayat 7, jiwanya Lot ini tersiksa loh. Kalau Anda berpegang sama firman, lalu dalam hidup sehari-hari melihat orang-orang yang hidupnya nggak sesuai firman, jiwamu yang benar itu tersiksa. Ya. Kecuali kalau lama-lama jadi kebal, jadi apa ya, nggak tersiksa lagi itu malah bahaya. Lot tersiksa. Ya. Dan jangan lupa, namanya pengaruh. Ya. Kalau ada di komunitas yang tidak baik, lama-lama pengaruh. Gampang lah Om, saya bisa jaga diri. Iya sih. Tapi apa yang kita lihat berulang-ulang, apa yang kita dengar berulang-ulang, itu lama-lama bisa mempengaruhi hidup kita. Ya, coba kalau Anda sering dengar lagu apa gitu ya, lagu TikTok misalnya. Ya, ada lagu TikTok tertentu, Anda seneng, tiap hari didengerin. Saya jamin, bahkan lagunya tidak terdengar, dalam pikiran itu sepertinya ada lagu itu terdengar. Ya, mungkin itu yang namanya alam bawah sadar. Ketika sebuah kebiasaan diteruskan dilakukan, ya kita dengar sesuatu, lihat sesuatu, maka itu mulai berbicara di alam bawah sadar. Sehingga ketika itunya nggak ada, alam bawah sadar ini sudah terjadi pembiasaan. Habitnya sudah masuk. Oke, Lot melihat itu. Lihat Sodom dan Gomora, ya, dan jiwanya tersiksa. Yang kedua, jangan lupa, terjadi peperangan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-14, Kedorlaomer nyerang Sodom, lalu membawa orang Sodom seluruhnya diangkut sebagai tawanan, pergi sampai ke Damsyik. Nah, Om Rudi ini nggak tahu kenapa, di dalam Alkitab, peta Alkitab itu Om Rudi ini suka kutak-kutik, cari. Hubungkan dengan alam modern sekarang, zaman modern. Jadi dari Sodom, Kedorlaomer membawa mereka sampai ke Damsyik, itu jaraknya Damsyik itu sekarang di negara Suriah. Ya. Itu kira-kira 300 km. Mereka ditawan, Raja Sodomnya melarikan diri, kecebur ke sumur aspal. Siapa yang nolongin Lot dan orang-orang Sodom? Ada orang yang berhasil lolos, kemudian lapor sama Bapak Abram. Pak Abram, ponakanmu ditawan oleh Kedorlaomer. Ya. Lalu Abram mengumpulkan kekuatannya. Berapa kekuatannya? 318 orang yang lahir di rumahnya, orang yang terlatih. Orang yang lahir di rumah Abram, mereka budak-budaknya Abram, dan terlatih. Jadi dengan 300 orang ini kemudian nyerang sampai ke Damsyik 300 km, tentu dengan alat perang yang ada waktu itu. Mungkin kuda, tombak, ada pedang. Lalu lawannya ini Kedorlaomer berhasil dikalahkan. Ya. Lot dan seluruh orang Sodom kembali dibawa pulang oleh Abram, dan akhirnya mereka kemana? Kembali ke Sodom. Orang-orang itu kembali ke Sodom, termasuk Lot. Bayangin nih, Raja Sodom dipikir Lot bisa melindungi dia. Tapi ternyata nggak bisa melindungi dia. Dan apa yang terjadi? Dia bukannya kembali kepada omnya, berjalan bersama dengan omnya, dia kembali ke Sodom. Ngapain di Sodom? Jadi peternak, jadi petani seperti biasa, dan hidup dalam komunitas. Meskipun dia tidak melakukan kejahatan Sodom, tapi kembali dia melakukan. Ya, dia melihat, hidup di dalam, terlibat dalam komunitas itu, mendengar perkataan, melihat perbuatan-perbuatan mereka. Tapi entah gimana Lot ini, saya pakai istilah zaman sekarang,
Dia berjalan sendirian. Abram yang harusnya menjadi sekutunya dia, Bapak Abram, omnya yang harusnya menjadi mentornya dia tinggalkan. Udah diselamatin pun kembali. Ini kira-kira gambaran apa ya? Ini gambaran orang yang saya pakai istilah ya, gagal fokus nih. Harusnya fokusnya sama Tuhan, sama gerakan Tuhan melalui omnya Abram, tapi dia karena tanah itu subur, lembah Yordan sangat subur, dia tidak pedulikan itu, lalu dia kembali ke sana. Zaman sekarang apa? Ya, Anda bisa mulai nangkep. Ketika menti Anda dikasih tahu, hati-hati yang itu ya. Lalu dia marah dan dia tinggalkan Anda, lalu dia hidup dengan caranya sendiri. Emang aku ini anak kecil apa? Emang aku nggak bisa jaga diri apa? Udahlah Kak, udah nggak usah pedulikan saya. Lalu dia pergi meninggalkan. Itu contoh modernnya kira-kira begitu. Dan kemudian ketika kejahatannya sudah genap, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Ya. Dan ketika dibakar itu Sodom dan Gomora, Tuhan yang sayang sama Lot, karena ingat sama Abram, omnya Lot ini, selamatkan keluarga Lot. Akhirnya Lot, istrinya, dan 2 anak ceweknya keluar dari kota Sodom. Mereka harusnya pergi ke pegunungan yang jauh. Lalu Lot bilang ini, aku di kota itu aja tuh nggak terlalu jauh, Zoar namanya. Lalu dia ke sana, Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Mari kita perhatikan, ya. Lot ini kan keponakannya Abram, Om Abram. Dia tinggalkan Abram. Kenapa? Ayat 10 tadi, Kejadian pasal yang ke-13. Karena dilihatnya lembah Yordan itu adalah lembah yang sangat subur. Kenapa orang meninggalkan komunitas? Karena dia merasa komunitasnya ini, aduh nggak enak lah. Di gereja kadang-kadang nggak enak, komunitas schoolnya nggak enak. Di luar sana saya diterima apa adanya. Subur. Lalu orang ini meninggalkan. Ya. Mengalami peperangan, jiwanya tersiksa, dia lawan semua itu, dia nggak pedulikan semua itu, dan kagak kembali kepada Bapak Abram, omnya ini, Lot. Lot nggak kembali. Bahkan sudah diselamatkan, tetap nggak balik. Dan setelah Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, coba, kalau kita mau lihat, perhatikan ya, Lot ini ngalamin peperangan dan kalah. Harusnya kan dia mikir, kenapa ya Sodom ini kalah ya? Harusnya dia bisa berpikir, oh kalau gitu aku deket sama om aja deh. Kenapa hidup saya di luar sana tanpa komunitas yang baik? Hidupnya susah, ngalamin ini dan itu, tapi beberapa orang tetap mengeraskan hati. Dia tetap gagal berfokus pada Tuhan dan pada komunitas yang baik, karena di luar sana hijau. Kayaknya mereka lebih baik deh. Kayaknya mereka menerima saya deh. Karena mereka nggak pernah ngutik-ngutik tentang kesalahan saya dan mereka nggak peduli dengan kondisi rohani saya. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Ya. Lot adalah gambaran orang yang entah gimana dia mengeraskan hatinya. Bahkan setelah Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Apa artinya? Artinya rumahnya juga hancur, artinya ternaknya juga habis, artinya dia sekarang nggak punya apa-apa. Yang saya masih heran, dia nggak balik ke komunitas yang benar, yaitu Om Abram. Dia tinggal pilih di tempat yang masih jauh, di kota Zoar, kota kecil namanya Zoar. Akhirnya di situ anaknya melakukan hal yang nggak benar dengan papahnya. Ya. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran? Mari. Dalam masa pandemi mungkin Anda berkata, ya Kak Dani, kita ini sekarang ini lagi jalan sendirian ini, nggak ada yang nggak bisa ketemu, nggak bisa dulu mungkin ya di Palmera dan sekitarnya banyak kafe, mungkin dulu suka nongkrong di kafe bareng, minum kopi, ya makan di warung Tegal bareng, makan soto bareng-bareng. Sekarang rasanya sendirian. Tapi Om Rudi mau kasih tahu, meskipun sekarang sendirian secara fisik, tapi jangan biarkan perjalanan rohani kita sendiri. Ya. Kita harus tetap tergabung ya dalam sebuah komunitas yang akan menolong kita.
Tapi Om, di komunitas ini orangnya cerewet-cerewet dan beberapa sok suci. Ya, kita harus sadar bersama. Dalam komunitas, orang-orang yang tergabung ini, orang-orang yang belum sempurna. Tapi at least kita berjalan menuju ke arah yang benar. Ya, kita semua belum sempurna. Termasuk pendeta-pendeta di atas yang melayani Anda pun belum sempurna. Tapi at least kita berjalan menuju tanah perjanjian. Arahnya tuh benar. Tapi cerewet Om. Ya, Anda bilang aja, Kak, jangan terlalu cerewet lah. Kurangin volume perkataannya itu. Kurangi kecepatan berkata-katanya itu. Ya, dari 120 km jadi 60 km. Saya rasa hal-hal itu bisa dibicarakan. Maksud saya begini. Dibandingkan kita ada di komunitas yang jelas buruk, nggak jelas mau apa, hanya having fun aja, tapi itu pun dengan cara-cara yang nggak benar, itu kan malah kemudian satu hari akan kita sesali. Ya. Mungkin kalau Anda ketemu Lot ketika dia bersama kedua anaknya, dan jangan lupa, kedua cucunya, Amon dan Moab yang dilahirkan oleh kedua anaknya itu, wah itu pasti dia kalau Anda wawancara, Opa Lot, coba ceritalah sedikit. Pelajaran apa yang Opa Lot bisa ambil? Saya rasa dia akan ngomong hal yang menjadi tema kita. Ya, jangan pernah jalan sendirian. Kalau engkau tahu ada seseorang yang punya kegerakan Tuhan, engkau tahu ada orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, ikuti orang, berjalan bersama dia. Ya, di gereja kita mungkin namanya kul. Ketua kul kita mungkin bukan orang yang sempurna, oke? Tapi dia berjalan di dalam kegerakan Tuhan. Dan bersama-sama kita sedang berjalan di dalam kegerakan Tuhan yang besar, dalam satu gereja lokal, dan gereja lokal yang ada pun dipersatukan dalam satu gereja besar yang namanya GBI, ya. Gereja Betel Indonesia. Gereja Betel Indonesia berjalan dalam satu yang namanya gereja di seluruh dunia, gereja. Begitu. Ayo, kita dalam perjalanan gereja bersama-sama, ayo jangan tinggalkan itu. Kita perlu seseorang yang bahkan bisa ngobrol sama kita. Berani ngomong sama kita. Dek, kayaknya kalau kakak lihat ya, jalanmu itu udah nggak benar. Kita perlu. Mungkin hari ini kita marah. Ya, kita mungkin nggak senang dijulitin kayak gitu. Tapi satu hari kita akan bilang ini, Kak, thank you. Thank you. Daripada ketika engkau melakukan hal-hal yang nggak benar dan orang hanya berkata, mantap, lanjutkan, teruskan. Dan kita ngalami hal yang nggak enak di kemudian hari. Kita nggak bisa bilang thank you sama orang itu. Kita hanya bilang, kenapa lu dulu nggak peringatkan aku? Tapi kadang-kadang nasi sudah jadi bubur. Tinggal kasih kecap, daging babi, ya, sayur asin, kecap asin, dan makanlah bubur itu. Tapi udah nggak enak. Ya. Jadi malam ini saya kembali ke tema kita, you will never walk alone. Jangan pernah jalan sendiri. Kita punya orang-orang kok. Belajar dari pelajaran. Lot itu sudah dari Ur-Kasdim ikut sama Terah dan Abram. Dari Haran dia juga masih ngikutin. Udah di tempat yang sudah seharusnya dia menikmati warisannya Bapak Abram. Dia tidak menikmati itu. Kenapa? Karena ketika dia melihat ada yang hijau, yang subur, tapi dia tahu sih di situ ada Sodom. Dia tetap mengeraskan hatinya. Dan akhirnya hidupnya Anda tahu, hancur. Ya. Saya rasa Anda punya inilah pemikiran yang sudah matang lah. Aku nggak mau kayak gitu. Ya. Jadi jangan jalan sendiri, jalan sama-sama. Saya percaya Tuhan akan berikan juga kita keberhasilan dalam gerakan yang besar.